Nggak apa-apa lah, kata aja. Ya, so guys, tadi ada sedikit teknisi, mungkin ada iklan dikit si gara-gara Putra mau pulang. Baru jam berapa ini sebenarnya? Gimana? Putra udah pulang aja. Nah, balik lagi ke obrolan mungkin yang setiap masalah kita dipendem atau apa. Kenapa tuh? Kayak lo mungkin nggak pernah percaya atas apa ya? Kadang orang itu lo nggak pernah percaya sama orang itu atau gimana? Kayak kenapa sih? Kalau gue punya masalah kayak pengen dipendem aja gitu. Menurut lo kalau cerita kenapa? Kalau nggak cerita kenapa? Kalau dipendem itu ngerasa terbeban gitu ya kan. Kalau udah cerita katanya lepas gitu kan. Cuman Makanya ceritanya sama orang yang ya, tentu mungkin ya. tertentu benar. Kenapa emang lo nggak mau cerita sembarang atau gimana? Karena kalau udah sama orang tertentu itu pasti dia mendengarkan kita sih, ngasih masukan. Cuman kalau sama orang yang ibarat kata nggak terlalu deket, Kayaknya dia acuh gitu, cuek. pengen tahu doang ya. Iya, cuek. Gue tuh butuh teman yang bisa ngasih masukan gitu. Gue cerita, dia ngasih masukan. Jangan gue cerita cuma dia iya aja gitu kan. Kadang juga kita cerita sama orang yang salah dalam kutip, dia belum ngerasain. Ya, benar. Belum ngerasain. Dia taunya gitu doang. Iya. Misalkan gue set nih sama si cewek, gue cerita, ya elah lu laki masa gitu katanya. Kan bisa sih nyari cewek yang baru gitu kan, tapi dia nggak pernah ngerasain di posisi kita. Gimana ngerasa kita sayang sama dia, coba dia merasa, pasti dia nggak banyak ngomong dong. Pasti dia gue juga pernah sih ngerasain kayak gitu, kayak lu. Iya. Udah lu sabar aja gitu. Karena orang itu kayak berkata kayak seenak aja gitu. Iya, saya aja. Apa ya? Karena menurut gua ya itu balik lagi kayak dia belum pernah ngerasain. Dia taunya kayak udahlah gini-gini ya. Balik lagi kayak melupakan itu tak semudah kata gitu. Itu aja dari gue sih. Dan pada akhirnya orang tersebut ya cuman pengen tahu masalah kita doang. Iya. Bukan ngasih solusi atau apa. Iya. Bahkan orang yang ngomong ya udah sih cari cewek lagi, menurut kita sih ya fine aja. Atau ya gampang aja karena cewek diciptain lebih baik daripada laki-laki gitu kan. Benar. Gampang aja. Cewek banyak. Cuman kan proses kita kenalan atau fase-fasenya yang memang kita udah jalan, udah banyak kenangan itu susah banget buat dilupain. Dan ketika emang perpisahan ya itu yang bakalan diingat gitu. Karena manusia itu tipikal orang yang ketika dia udah ngerasa nyaman dia bakalan satu aja. Dan ketika emang dia udah berpisah ya hanya kenangan doang sih menurut gua. Itu gua banget itu, satu ya satu. Makanya kadang cewek nih, setiap cewek yang gua deketin ini mah bukannya sumbar ya, pasti dinilainya gua fuckboy. Banyak ceweknya, tapi dia nggak tahu kalau gue ini sad boy. Gue ini sering disakitin perempuan. Nggak apa-apa, ngomong aja nyantai biar orang-orang tahu. Iya. Dan gue juga pengen speak up juga gitu tentang gue. Terus nggak apa-apa sering disakitin sama perempuan. Gue pernah pas waktu itu sih, gue pernah ngedeketin cewek. Ternyata si cewek ini udah punya cowok, udah tahu gue. Tapi pas gue deketin, dia bilang putus. Terus ya lanjut dong, gue deketin terus. Selang berapa lama, pas kontak sama gue lihat jalan aja sama si cowok itu. Terus dari situ ya udahlah, mungkin itu bukan jodoh gue ya. Iya. Udah biarin aja jalan. Selang berapa lama, setahun. Dia ngabarin gue lagi
dan dia nembak gue. Terus Konyol. respon lo? Gue posisi gue punya cewek dong. Heeh. Sorry gue nggak bisa kata gue kan, karena gue udah punya Cewek. cewek. Nah. Karena gue tipenya satu ya satu gitu. Dah dari situ gue nggak kabaran lagi sama dia, kan dia udahlah, dia juga udah inilah sadar ya kan, dia pernah berbuat salah gitu sama gue. Kalau di posisi gue gimana tuh? Kalau gue sih di posisi lo ya, gue tetap lebih milih cewek baru gue, karena pada dasarnya masa lalu itu hanya untuk dikenang, Kan untuk diulang. tapi iya enggak untuk diulang dalam hal yang tidak menyakitkan. Dalam artian kita boleh mengenang, cuman dalam perspektif yang hal yang tidak menyakitkan. Itu doang sih. Dan satu hal lagi, ketika emang kita udah punya pacar baru, ya benar-benar harus dijaga dan dipelihara sih. Benar lah. Karena kita nggak mau keulang lagi dengan yang udah-udah gitu kan. Apalagi dengan umur yang sekarang gitu. Semakin apa ya, umur itu semakin nambah, semakin tua, semakin kita juga bakal mikir gitu, emang mau kayak gini aja sih gitu kan. Iya, gue juga udah merasa capek sih. Kalau bisa nikah menikah gue. Serius bener. Daripada pacaran buang-buang waktu menurut gue. Bener. Dan apalagi ya, banyak dananya sih. Karena emang apa ya, kadang susah banget gitu, wanita itu susah dimengerti atau susah dinilai gitu kan. Bunglon. Kadang berubah-berubah moodnya gitu, jadi mohon bersabar-sabar aja gitu sama wanita gitu kan. Cuman wanita yang emang udah manja ataupun kayak udah cukup sama satu cowok dan emang benar-benar tulus ya, Bersyukur banget sih gue iya, kalau dapet yang begituan. dapet yang itu bersyukur banget gitu. Karena di zaman yang sekarang, cewek sekarang emang ya nggak munafik, cewek sekarang emang memandangnya mungkin dari harta ya. Iya. Ya emang harta kebutuhan sih. Emang bu. Cuman ketika emang lu nyari cowok yang emang banyak hartanya, ketika emang lu nyari cowok yang banyak hartanya, lu boleh. Iya. Boleh. Cuman lu harus bisa ngimbangin. Kenapa gue bilang harus bisa ngimbangin? Ketika emang lu nggak bisa ngimbangin, ya lu kayak barang gitu, kayak barang dibeli sama dia. Itu gua relate tadi pagi mungkin atau kemarin malam ya. Gua dapat kata-kata itu dari TikTok. Bener banget. Ketika emang apa ya, cowok itu banyak uang, mungkin cewek banyak gitu yang mau sama dia. Iyalah. Cuman ketika emang cewek itu nggak bisa ngimbangin dia, ya lu kayak barang beliannya gitu. Itu sih menurut gua, kayak barang beliannya gitu. Jadi kasihan buat di ceweknya itu. Dan pada akhirnya cewek yang kayak gitu tuh bakal ngerasain gitu. Cuman kalau emang orangnya emang pengennya uang terus mah susah sih. Susah. Apa-apa ya emang gue tahu apa-apa perlu uang, cuman kan dalam arti kata ya kalau emang lu bisa kerja kenapa enggak sih. Cuman jangan pacaran juga nggak ngandelin cowoknya terus yang keluar. Bukan karena kita pelit ya, Bukan. karena setiap orang juga punya keperluan loh. Keperluan dan mungkin harus banyak yang dibutuhin gitu kan. Iyalah. Menurut gua pacaran yang bagus itu simbiosis, mutualisme, Ya saling menguntungkan. saling menguntungkan. Jangan itu guys. Karena ketika nanti lu merit juga bakalan tahu gitu kehidupan nyata yang benar-benar apa ya, kayak benar-benar skenario nya gimana gitu. Itu semua musibah atau kayak apa yang dialamin ketika nikah nanti ya kuat-kuat aja gitu. Kalau emang nggak kuat ya lu bakalan bubar. Begitupun pacaran juga, kalau emang ceweknya ngerti kita
atau gimana pasti dia ngerti, entah ekonomi Ya. dari yang mana. Enak tuh mungkin dari sekarang tuh nyari pacar yang ngerti, berjuang bareng-bareng, kerja ya ibarat kata sama-sama Sama kerja. kerja, benar. Terus sekali ketemu kita jalan-jalan atau nabung bareng-bareng untuk beli Iya, apa. iya. Ya kalau bisa sih sebelum nikah udah punya rumah Iya, berdua ya kan, tinggal kelar udah punya rumah, tinggal kelar nikah, Iya benar. udah hidupnya ibarat kata jalan. Emang kadang keinginan Banyak ya? Banyak. Ya sebenarnya halu wajar sih, cuman Wajar. balik lagi ya namanya planning atau Hmm. apa itu disesuaikan dengan kerja keras. Iya. Usaha kita. Lu banyak planning tapi lu nggak kerja keras ya Sama di bawah sama aja bohong. gitu. Mimpi aja terus. Sampai ibarat kata nggak kesampean kan gila. Gila. Hanya itu sekarang mah dari hal kecil aja dulu diusahain. Iya kan. benar. Baru buat sekarang mungkin orang-orang juga balik lagi ke obrolan yang banyak banget cowok-cowok sekarang dipandang buaya padahal aslinya enggak. Itu banyak banget dan sampai detik ini pun orang-orang pun nggak percaya kalau gue jomblo gitu kan. Iya benar. Kenapa gue mutusin jomblo? Karena gue udah banyak gagalnya dan gue mungkin kurang beruntung di masalah percintaan mungkin. Ya. Dan orang juga Bukannya gagal sih, cuma belum dapet yang tepat. iya belum beruntung gitu Iya. kan. Dan orang-orang juga herannya nggak ada yang percaya gitu ketika emang gue jomblo gitu kan. Padahal gue berjalannya kayak kisah nyata gue ya jomblo. Terus mau diapain kalau emang dasarnya emang jomblo gitu kan. Emang orang itu kebanyakan ngelihatnya ya itu ngelihat dari masa lalu kita, ngelihat dari luar doang gitu kan, nggak dari dalamnya. Ya emang setiap orang ngelihat cover dulu, cuman alangkah lu bagusnya itu kayak kenalin dulu gitu Iya. loh. Kayak lu main dulu sama dia, kayak lu ngapain lagi gitu kan. Hmm. Jadi lu tahu gitu siapa sih dia ini sebenarnya gitu. Iya. Itu jangan kebanyakan orang-orang sekarang banyak banget yang asal nilai, gue nggak ngerti gitu kenapa kayak gitu gitu kan. Dibilang ganteng enggak ya? Iya. Cewek aduh. Makanya gue sampai detik ini Kalau gue ganteng nggak bakal gue jomblo. dan apa ya sampai detik ini gue juga ya kalau niat pacaran ya ada sih. Dan satu hal lagi kalau lo mau tahu, gue sekarang lagi sibuk emang benar-benar nemuin orang-orang baru. Dalam konteks ya gue pengen pulihin rasa takut gue. Iya. Kenapa? Gue dulu semenjak putus sama orang yang benar-benar yang kemarin yang ibarat kata yang gue sampai gamon gagal move on Gagal itu move on ya? gagal move on kemarin itu sempat kayak gue ngerasa takut buat deket sama orang lagi. Bayangin tuh seorang laki-laki loh, Iya. gua bukan cewek doang yang ibarat kata punya rasa takut. Karena gue ngerasa takut kayak gue takutnya nggak se-worth it ya apa yang dia mau gitu kan. Iya. Kayak gue atau maafnya ngomong kayak fisik gue jelek, keuangan gue tipis atau apa, gue nggak bisa muasin dia. Itu kan kayak nggak enak gitu loh di ceweknya kan. Muasin apa nih? Muasin kayak dalam arti kata ya belanja atau kesana Oh sini iya, iya. atau ini atau itu gitu. Jadi gue apa ya mungkin buat sekarang gua alhamdulillah udah sembuh dari Iya. rasa takut itu, alhamdulillah. Karena gua mungkin banyak mikir kenapa ini gua gagal terus, mungkin dari kelakuan gua, Iya. sifat gua. Dan satu hal lagi mungkin itu orang yang memang belum tepat bagi gua gitu kan. Jadi kejadian segala macam apa-apa atas izin dari Tuhan ya gue terima aja gitu. Makanya gue selalu berterima kasih atas apa yang Tuhan kasih ke gue. Ya, harus bersyukur juga. Nah. Dan ketika emang lu udah ngerasa bersyukur, lu bakal dapet nikmatnya dan dapet hikmahnya Iyalah. dari
kegagalan dan apa yang lo alamin. Bingung apa lagi nih yang mau kita obrolin. Pokoknya banyak aja sih, kayak lo mau tau nggak tipsnya, kayak tiap hari ngerasa, lo pernah nggak ngerasa berterima kasih pada Tuhan?